Assalamualaikum. Kali ini saya akan membagikan tips sederhana lampu LED supaya lebih awet dan tahan panas. Oke, langsung saja. Ini ada contoh lampu LED, lampu LED ya, tipe A. Sedangkan alat-alat yang dibutuhkan adalah pertama obeng, kemudian pisau yang jangan tajam-tajam ya, yang penting agak tebal. Pisau bekas pun nggak apa-apa. Kemudian gunting, paku, maaf pakunya udah berkarat ya. Kemudian ini adalah grease atau semacam apa ya namanya, gemuk thermal. Jadi bukan lem ya, tapi gemuk yang bisa mengantarkan panas. Ini bisa dibeli di toko online yang harganya murah ya. Ini kemasan berapa ya, lupa saya, tapi harganya sekitar Rp12.000. Kotor, nah udah jelek gini, udah lama digunakan soalnya. Dan ini adalah plat PCB lampu LED bekas yang terbuat dari aluminium ya, jangan yang plastik atau apa itu, dari papan kayak PCB barang elektronik itu, tapi yang dari aluminium. Kemudian ini lem G atau lem Korea ya. Ya langsung saja. Pertama-tama kita buka ininya dulu pakai pisau. Oke, sudah terlepas. Ini ada kabelnya ya, kita luruskan biar nggak mengait. Kemudian kita lepas ininya, deratnya. Kalau susah bisa dibalut pakai ban dalam bekas. Lepas. Oke. Ini kita lepas dulu, ada kabelnya biasanya yang terhubung ke sini ya. Ini agak melilit ke bodinya. Ini kita lepas dulu. Oke, sudah terlepas. Kemudian kita lepas ininya, tutupnya. Oke, setelah itu kita copot ini ya, PCB-nya dari bodinya. Kemudian kebetulan ini tipe yang mesinnya tergabung dengan papannya atau lampu chip lampunya, tipe DOB kalau nggak salah ya namanya itu. Lupa saya, mungkin kalau yang tahu bisa komen. Untuk melepasnya ini sepertinya sudah pernah dibongkar ya, karena biasanya di sini banyak lemnya. Ini di sekitar sini, di pinggir-pinggiran ini. Nah, untuk melepasnya dari bodi kita pakai obeng. Kita masukkan ke sini. Obengnya yang agak panjang dan ini yang tebal ya batangnya. Kemudian kita tekan perlahan-lahan. Agak susah. Ini bisa lepas. Ini dalamannya. Jadi salah satu kunci lampu LED bisa awet itu, salah satu faktor pentingnya yaitu sistem pendinginannya. Nah, contohnya ini papannya ini selain berfungsi sebagai dudukan chip lampunya dan mesinnya, juga berfungsi sebagai penyalur panas, penyerap panas dari lampunya ini diserap melalui PCB-nya ini, kemudian disalurkan ke bodi. Nah ini ya teman-teman, lampu yang bagus itu biasanya bodi bagian dalamnya ada lapisan aluminiumnya juga. Jadi ini fungsinya selain sebagai penguat bodi juga sebagai pendingin. Sebenarnya fungsi utamanya sebagai pendingin sih ini, plat aluminium. Nah ini yang bagus berarti.
Mungkin kalau sebelum dibongkar cirinya gimana, kalau bagus kalau tahu dalamnya aluminium, kalau dipegang, kalau pas keadaan lampu mati, kalau dipegang begini biasanya terasa dingin. Tapi kalau lampunya dihidupkan beberapa saat dipegang panas, itu berarti sistem pendinginannya bagus ya. Jadi panas dari chip lampunya ini berhasil diserap melalui plat aluminium ini, plat aluminiumnya ini, kemudian disalurkan ke sini bodinya untuk dilepas, untuk panasnya dilepaskan ke udara maksudnya. Oke, jadi gimana supaya sistem pendinginannya lebih optimal yang bisa mempengaruhi keawetan lampunya itu sendiri? Caranya cukup simpel ya teman-teman ya. Kita ambil ini plat lampu yang sudah tidak terpakai, kalau bisa dibersihkan dulu ya. Kalau misalnya mesinnya tergabung seperti ini dilepasin dulu semua mesin-mesinnya ini. Tidak perlu terlalu bersih, tapi kalau bersih ya makin bagus sih. Terus ukurannya ini, diameternya ini tidak boleh lebih besar dari ini bawaannya lampu yang akan kita modif. Jadi misalnya ini kan lebih besar ya, lebih besar, jadi tidak bisa digunakan. Kalau ini kayaknya bisa. Coba kita masukkan ke sini. Oh bisa ya ternyata teman-teman, ternyata pas. Jadi kita pakai yang ini saja. Nah, gimana caranya? Kita gabungkan ya, gabungkan ke sini. Pertama-tama kita harus perhatikan ini, lubang ini dan lubang ini. Nah ini karena ini kan tidak pas ya, maksudnya ini tepat di tengah, ini kan agak di pinggir. Jadi kalau dipasang, nah akan seperti ini ya, tidak bisa plug gitu. Terus gimana caranya? Cukup simpel ya, kita ambil gunting yang agak tebal, kalau bisa sih gunting seng, tapi gunting biasa juga nggak apa-apa karena bahannya ini aluminium jadi gampang dipotong. Kita buat potongan agar bisa ini buat ini jalan masuknya kabel ini. Kira-kira saja ya di sini ya, kira-kira kita potong. Oke. Ya, kalau bisa pakai gunting seng ya. Ya agak susah kalau pakai gunting biasa. Oke, bisa juga. Alhamdulillah. Untuk merapikannya kita mungkin kita pakai tambahan alat lagi, yaitu tang. Ini kita luruskan, rapikan. Masih agak bengkok. Oke, udah lurus ya. Kita coba masukkan sini. Ternyata udah bisa ya. Terus gimana caranya biar bisa nempel? Sebenarnya akan lebih bagus pakai baut ya, di baut. Tapi karena ini komponennya begitu dekat, rapat sekali, jadi malah bahaya ya. Nanti kalau takutnya menyentuh jalur-jalur kabel, bukan jalur kabel sih, jalur tembaga yang ada di mesinnya ini. Jadi kita pakai ini lem G dan grease atau thermal grease. Kita
oleskan ini thermal grease ini atau pasta pendingin, oleskan di belakang lampunya ini, kalau bisa tepat di belakang deretan chip LED-nya ini ya, melingkar rata seperti ini. Ini agak dingin kalau disentuh kayak pasta gigi. Oke, udah rata. Kemudian kita gabungkan. Seperti ini. Oke. Karena maaf ya, kurang fokus. Karena ini bukan lem, jadi ini nggak bisa melekat kuat. Mari kita bersihkan dulu. Nah, gimana caranya biar bisa melekat kuat? Kita pakai lem G, kita tetesi di tengah-tengah ini ya, sela-selanya ini. Nggak perlu banyak-banyak. Terus kita tekan lagi. Agak ditiup. Kira-kira sampai lemnya agak keras, mengeras atau mengering. Kita bersihkan dulu, terlalu banyak grease-nya tadi ya. Nah, kayaknya udah agak keras. Langsung kita pasang lagi ke bodinya begini ya, jadi kebalik tadi, bagian yang halus dapat bagian yang halus. Oke, untuk merekat lebih menguatkan dudukannya lebih pas, agar lebih pas kita bisa dorong pakai obeng, tapi hati-hati ya, jangan sampai kena chip LED-nya ini, karena kalau tidak pas nanti penyaluran panasnya juga kurang optimal ya, penyaluran panas dari papannya ke bodinya. Kita tekan-tekan merata, melingkar. Oke, sepertinya sudah. Jadi agak maju ya. Kalau sudah, kita pasang lagi ulirnya. Sebelumnya kita paskan ini dulu ya, kabelnya ini. Yang pendek dapat body, nah, dapat ini. Yang panjang ke sini. Harus pas ya ini ya. Ini harus masuk ke lubang ini, tapi lewat dalam. Bentar. Agak susah. Oke, udah pas. Oke, kawatnya harus keluar dikit ya. Kalau udah keluar dikit, kita pasang ini pinnya. Tekan. Oke, udah. Kalau sudah, kita pasang ininya, tutupnya. Oke, terpasang sempurna. Nah, sebenarnya ada satu trik lagi, tapi ini cuma berlaku untuk pemasangan lampu di dalam rumah atau yang jauh dari percikan air, yaitu dengan semakin mengoptimalkan pembuangan panasnya. Gimana caranya? Kita lubangi bodinya ya, karena ini kan tertutup ya, jadi panas yang di dalam itu akan susah keluar, hawa panasnya akan susah keluar. Jadi kita
lubangi di bodinya ini dengan paku. Kalau sebenarnya lebih bagus lagi pakai bor, tapi karena saya nggak punya ya, kita pakai paku aja, pakai alat seadanya. Yang paku yang masih baru ya, yang masih tajam ujungnya, kita tekan gini sambil diputar-putar. Memang agak susah. Oke. Oke, berhasil berlubang ya. Kita rapikan pakai pisau. Kita buat 4 atau 5 lubang yang seperti ini. 1, 2, 3, 4 pun cukup sebenarnya. Ini lubang kedua. Oke, lubang ya. Rapikan pakai pisau. Lubang pertama, lubang kedua, di sini nanti ketiga dan keempat. Kalau mau nambah lagi ya silahkan, seterusnya. Tapi ingat ya teman-teman, pemberian lubang ini cuma bisa dipakai buat indoor atau di dalam ruangan yang jauh dari percikan air. Karena kalau dipasang di luar, takutnya percikan air akan masuk dan bisa konslet, agak berbahaya juga. Jadi saya sebenarnya kurang merekomendasikan yang dilubangi ini, kecuali kalau di indoor yang benar-benar aman dari percikan air dan tempatnya agak tinggi, insya Allah aman ya. Dan lagi lubangnya ini kalau bisa jangan terlalu besar, tapi juga jangan terlalu kecil. Kalau terlalu kecil nanti pelepasan hawa panasnya juga kurang maksimal. Tapi kalau terlalu besar takutnya nanti ada serangga yang masuk, biasanya cicak ya. Nanti kalau masuk kadang-kadang sih bisa bikin konslet juga. Oke, seperti itu. Jadi ya intinya tips ini memaksimalkan pelepasan panas dari chip LED-nya. Karena salah satu kunci utama malahan awet tidaknya lampu LED adalah sistem pendinginannya. Meskipun kita pakai chip yang berkualitas, tapi kalau pendinginannya kurang baik juga lampunya juga akan cepat putus ya. Contohnya ini ya, ini. Nah, ini saya ada contoh. Ini adalah copotan dari lampu LED yang pakai papan dari ini, semacam kayak PCB elektronik itu, bukan metal, bukan aluminium. Jadi penyerapan panasnya kurang maksimal, begitu pun pula dengan pelepasannya. Ini ada contoh lain. Nah ini, nah terlihat gosong ya. Ya ini adalah salah satu malah kelemahan yang paling signifikan dari lampu LED yang pakai plat berbahan papan PCB. Meskipun kita ganti ini chip LED-nya dengan kualitas bagus sekalipun, kalau sistem pendinginannya kurang bagus juga akan mudah gosong, putus seperti ini ya teman-teman ya. Jadi karena dari itu saya pakai ini. Kita pakai yang bahannya aluminium karena kita tahu aluminium adalah salah satu logam yang punya daya hantar panas yang sangat baik. Oke, sekian dan terima kasih. Itu saja tips singkat dari saya. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat dan assalamualaikum.